Halo Sobat Arta. Nah, selamat datang di Aquatic Podcast bersama saya Kamiraman Syabani Dan saya Mukit Aulia Rahman yang akan menemani kalian selama 20 menit ke depan. Nah, pada episode kedua kali ini kita mengangkat tema tentang mengenal lebih dekat Himanera, ruang belajar, berkarya dan berproses. Nah, pada kesempatan kali ini kita nggak berdua aja. Kita udah kedatangan narasumber yang sangat keren. Itu ada Kak Gisel dan juga Kak Leonard. Halo Kak. Nah, apa kabar nih kakak semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Yang pertama, mungkin kakak bisa perkenalkan diri dulu. Dan di Himanera 2025 ini menjabat menjadi apa? Oke, jadi halo semuanya. Di sini perkenalkan nama aku Jusar. Aku di sini menjabat sebagai Ketua Umum dari Himpunan Mahasiswa Manajemen Sumber Daya Perairan periode 2025. Dan ini wakil saya. Ya, halo semua. Saya Reonal Freska Avandi, kerap disapa Reonal. Kebetulan di periode kali ini saya diamanai Mas Jusar sebagai wakil ketua Himanera di periode ini. Gitu. Nah, oke, jadi kita kedatangan yaitu wakil ketua dan ketua Himanera. Nah, tadi kan kita udah bicara tentang Himanera ya. Mungkin lebih bisa diperinci tuh. Apa sih itu Himanera? Oke. Himanera itu adalah singkatan ya, Mas Fahmi ya. Himanera itu singkatan dari Himpunan Mahasiswa Manajemen Sumber Daya Perairan gitu. Yang dimana Himanera ini punya visi misi dan punya struktur kepengurusan gitu setiap tahunnya. Untuk visinya itu sendiri yaitu visi dari Himanera itu mewujudkan mahasiswa MSP yang bertawaf kepada Tuhan Yang Maha Esa, berintelektual, visioner, kreatif, inovatif, dan solutif gitu. Dan untuk misinya apa Mas Leonard? Nah, untuk menunjang visi tersebut agar bisa jalan, jadi kan kita ada misi, kita ada 3 misi. Yang pertama ada menampung dan merealisasikan aspirasi, serta memberikan apresiasi kepada mahasiswa aktif program studi manajemen sumber daya perairan demi kemajuan bersama. Yang kedua yaitu membentuk dan mengembangkan mahasiswa aktif program studi manajemen sumber daya perairan yang memiliki daya pikir kritis, berprestasi, berbudi pekerti luhur, bertanggung jawab, serta berjiwa sosial. Dan yang ketiga ada meningkatkan dan mengaplikasikan potensi mahasiswa yang berkualitas dalam bidang akademis maupun non-akademis, baik antar individu maupun individu dengan masyarakat. Oke. Tadi kalau udah ada visi dan misinya, nah mungkin sekarang bisa menjelaskan sedikit tentang filosofi kabinet tahun ini nih. Oke, filosofi kabinet tahun ini ya. Kabinet. Jadi buat teman-teman yang belum tahu juga ya, ini informasi juga. Jadi setiap tahunnya di Himanera itu dipimpin sama kepemimpinan yang beda dan juga kabinet yang beda-beda. Yang dimana semua kepemimpinan ini dia punya visi dan misi itu sendiri juga, dan kabinet yang namanya juga bagus-bagus gitu. Dan tahun ini kita mengangkat nama kabinet dari Arta Sanjivana, yang itu berasal dari bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta. Betul, yang artinya dari kata Arta dan Sanjiv. Arta itu kurang lebih artinya makna, kekayaan ataupun manfaat, dan Sanjiv itu artinya menghidupkan kembali sesuatu yang mati gitu. Kenapa kita ngambil Arta Sanjivana ini? Karena kita lihat sendiri ya tahun ini bahwasanya orang-orang tuh sering melihat bahwa organisasi itu dengan sebelah mata gitu. Betul. Jadi banyak orang yang kurang tertarik lah dengan organisasi, dan kami di sini, kabinet kami di sini membawa misi dengan mengembalikan semangat berorganisasi seperti yang dulu gitu. Oke, keren ya banget filosofinya. Mungkin ya kita tahu kan nih sebuah himpunan tuh memiliki divisi. Dia mungkin dong hanya ketua dan wakil ketua saja. Betul. Nah, sekarang mungkin di Himanera sendiri ada beberapa departemen sih atau divisi yang ada di Himanera. Ya, kita ada 6 departemen. Apa itu Mas Leonard? Ya, ada 6. Jadi yang pertama ada PPH. PPH itu sendiri ada 2, sekretaris dan bendahara. Sekaligus kita ya sebagai ketua dan wakil. Betul. Itu termasuk di PPH. Lalu ada Departemen PSDM, Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Lalu ada Humas dan advokasi, hubungan masyarakat sekaligus advokasi untuk menampung aspirasi dan masukan-masukan dari teman-teman dari MSP sendiri. Betul. Lalu ada Departemen riset yaitu ya riset, kami meriset yang ada. Lalu ada
Medcom. media komunikasi yang seperti ini sebagai salah satu program kerja dari Departemen Media Komunikasi. Dan ada kewirausahaan. Ya, dan terakhir ada kewirausahaan gitu. Oke, baik. Selanjutnya nih Kak, bagaimana peran Himanera dalam mendukung kegiatan akademik maupun non akademik mahasiswa manajemen sumber daya perairan? Oke, gimana caranya mereka menampung gitu ya? Iya. Menampung ya. Mungkin tadi udah kita sebutin juga ya kalau misalnya beberapa departemen itu memang ada yang khususannya itu di kegiatan akademik dan ada kegiatan di non akademik seperti contohnya di PSDM gitu. Di PSDM itu mereka ada kegiatan non akademik seperti MSP Championship yang dimana mereka ini kita saling olahraga lah di situ, olahraga bareng gitu. Dan untuk yang mencondong ke arah akademik mungkin dari teman-teman riset keilmuan, yaitu mereka juga banyak memberikan kita informasi tentang seputar entah itu beasiswa, entah itu publisher jurnal ataupun penelitian yang sedang mereka jalani sekarang gitu. Dan contoh lainnya apalagi Mas Renal? Kira-kira? Ini mungkin agak di luar ya. Jadi ada kita kan kewirausahaan, ada departemen kewirausahaan. Jadi kita bisa berusaha, kita gimana caranya kita berjualan, kita negosiasi, kita ajukan mungkin sponsoran dengan salah satu perusahaan gitu. Dan kerennya dari teman-teman kewirausahaan itu mereka tiap minggunya hampir berjualan terus nih. Wah. Dan ini udah jalan minggu ke berapa berarti Mas Renal? Wah, udah minggu ketiga di semester ini ya. Minggu ketiga di semester ini. Gitu. Nah, tadi kan udah di-spill nih beberapa yang mungkin dibilang proker ya, Iya. proker dari Himanera. Nah, mungkin kali ini aku mau nanya nih ke kalian berdua, apa sih program kerja unggulan dari Himanera sendiri? Oke. Program kerja unggulan kita itu ada yang namanya PARI. PARI itu singkatan dari Peringatan Hari Air Indonesia. Peringatan Hari Air Indonesia ini adalah peringatan air yang diselenggarakan di semua Indonesia di tanggal 23 Februari. 23 Maret, maaf, 23 Maret. Jadi itu acaranya kita kurang lebih ada 3 rangkaian besar di acaranya itu, dan salah satunya di tahun ini kita terlaksana itu kita ada susur pantai. Susur pantai. Itu kemarin kita ada di Pantai Indah Bidara Payung di Cilacap. Kayak gitu. Terus juga ada Disnatalis Himanera ini yang memang kemarin baru kita laksanain banget di bulan Juni di tanggal 23. 8 Juni. Di tanggal 8 Juni ya, maaf. Tanggal 8 Juni kemarin, terus kita juga ada salah satunya apa Mas Rena? Mancing bareng Mancing bareng itu salah satu dari buat mancing bareng. seru banget itu pokoknya. Itu juga kita membawahi nggak cuma angkatan yang atas doang, cuman kita sampai ke angkatan bawah-bawahnya juga gitu. Dan itu dosen pun ada yang hadir juga Mas? Ada banyak. Gokil. Wah, keren sekali nih. Dari banyaknya program kerja dari Himanera ini kan pasti ada nggak sih tantangannya gitu. Nah, bagaimana sih cara menghadapinya gitu, tantangan tersebut? Tantangan dalam melaksanakan program kerja gitu ya? Iya. Terutama gimana ya, namanya juga kita membawahi banyak kepala gitu ya, yang dimana kepala-kepala ini memang hebat semua gitu. Jadi kadang tuh menyamakan satu persepsinya itu yang susah sih Mas Reno ya. Betul sekali. Susah. Jadi ketika kita ngomong A, entah mereka itu kan ngomongnya bisa A, B, C, D, E, F, G gitu, nggak sesuai sama yang kita mau, dan itu sih tantangan terbesarnya gitu. Menyamakan persepsi itu yang susah. Gitu sih. Berarti memang sulit sih kalau menyamakan persepsi, apalagi kalau ya kita manusia juga memiliki ideologinya masing-masing. Itu yang memang sulit sekali. Nah, tadi kan udah tantangan nih. Sekarang tuh kalian sudah menjabat berapa lama sebagai ketua dan wakil ketua? Kita mulai itu di bulan Maret. Kita mulai di bulan Maret. Berarti udah ya 6 bulan lah. Nah, mungkin selama 6 bulan ini nih, apa sih pengalaman menarik bagi kalian? Pengalaman menarik, aduh. Menarik apa ya? Semuanya menarik semua ini. Oke, buat aku sendiri sih pengalaman menarik kemarin waktu pas aku menghadiri acara nasional. Jadi kemarin aku sempat diundang oleh Himpunan Mahasiswa Manajemen Sumber Daya Perairan Indonesia untuk menghadiri musyawarah kerja nasional gitu. Itu ada di tepatnya di Madura. Itu seru banget waktu ya, asli seru banget karena kita jalan-jalan dan juga main-main ke pantai di sana gitu, selain musyawarah kerja gitu ya. Habis riuk-riuk di tengah forum dan segala macamnya, kita refreshing ke pantai gitu. Seru banget lah pokoknya. Itu juga kita banyak kenal juga oleh pemimpin-pemimpin dari himpunan mahasiswa MSP yang lain gitu. Dari berbagai fakultas. Betul. Ya itu buat aku sih. Buat Mas Renal apa? Oke, kalau dari aku sendiri
dari acara mancing tadi yang udah disebutin ya dari Natalis itu. Mancing. Karena benar-benar itu kan jatuhnya rangkaian baru kita mancing ya kemarin. Iya. Ada rangkaian mancing, kita rame-rame dan ternyata yang saya tidak expect bakal serame itu dan semeriah itu gitu. Kita bahkan bisa bawa ikan bawal tuh bisa 6-7 ekor gitu. Jadi wah, kita pesta ikan di situ. Kenyang, Kenyang dong. Wah, menarik banget ya pengalamannya. Dan selanjutnya nih, untuk harapannya untuk Himanera ke depannya itu apa nih dari Oke. Kak Gisa dan Karyono? Harapan untuk dari kami berdua gitu Iya. ya, dari kami berdua itu aku berharap Himanera bakal terus ada sih untuk kedepannya gitu. Karena buat aku sendiri Himanera itu bukan cuma sebuah organisasi, tapi tempat buat aku untuk mencari jati diri juga gitu. Dan aku juga mau banyak orang yang ngelakuin hal yang sama kayak apa yang aku lakuin, bukan cuma melihat organisasi itu dengan sebelah mata gitu. Bahwasanya banyak kok ilmu yang bisa diambil dari sebuah organisasi gitu. Makanya kenapa aku bikin visi dan misi ataupun kabinet atasan Givana ini adalah untuk membuka mata mereka lagi loh gitu. Buat organisasi ini penting loh buat kita gitu. Nggak cuman kuliah pulang yang mungkin teman-teman yang lain gitu ya yang merasa menikmati kuliah pulang memang asik gitu ya. Cuman buat sebagian orang yang memang suka buat bersosialisasi, tempat yang pas adalah organisasi sih buat Iya, aku. benar. Jadi aku harap Himanera bakal terus ada dan bakal terus berkembang lah ke depannya. Amin. Amin. Ya, mungkin kalau dari aku berharap kalau Himanera ini bakal terus efektif ya, karena yang tadi kita sebagai wadah, sebagai rumah segala macam yang dibutuhkan dari mahasiswa KPM MSP sendiri, baik itu yang mungkin suka di olahraga, kita ada salah satu program kerja MSP Championship, kita bisa saling kompetisi di situ juga, sekaligus jadi tempat silaturahmi kita antar angkatan. Terus ya itu sih, mungkin ada lagi yang mungkin dari teman-teman yang suka meneliti segala macam, itu tadi ada dari riset, terus ada yang suka berjualan, negosiasi dari KWU gitu. Jadi kita pengen itu terus tetap ada gitu sampai kita mungkin tua ya. Jadi karena keluarga kita tetap ada. Karena nanti hal yang dikangenin sih buat aku ya mungkin ya ini banyak juga sih yang udah cerita gitu dari alumni hal yang dikangenin sewaktu selesai kuliah itu ya salah satunya berorganisasi. Iya, benar sih. Oke, kan tadi udah nih buat Himanera. Nah, sekarang ya seperti yang kita tahu kan, tahun ini kan kita kedatangan mahasiswa baru nih. Betul, Ya kan? betul. Udah berapa ya? 180-an. 180. Ya. Nah, mungkin ada pesan nggak sih buat mahasiswa baru yang berjumlah 180 lebih itu, supaya ya maulah ikut berorganisasi, khususnya bergabung dengan Himanera sendiri. Oke, mungkin untuk aku pengen meyakinkan kalian ya para mahasiswa baru gitu untuk jangan takut untuk berorganisasi gitu. Banyak orang yang bilang organisasi itu cuma buang-buang waktu. Iya betul, buang-buang waktu kalau memang kalian gak ada niat mengambil apapun untuk di dalam organisasi itu. Ya. Cuman kalau kalian mau belajar, kalian mau berkembang, kalian mau melaksanakan sesuatu dengan bertanggung jawab dan melatih tanggung jawab diri kalian, organisasi adalah tempatnya. Jadi jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru, keluarlah dari zona nyaman kalian. Banyak kok yang perlu dieksplor selagi kalian masih muda, gitu loh. Wajib. Wajibnya masuk Ini banyak ya tempat kita buat menyalurkan gitulah. Betul. Oh iya, ada satu lagi. Berhubung ya mungkin kalian masih ragu-ragu juga nanti kalau misalnya memang kalian perlu meyakinkan diri kalian gitu untuk masuk ke organisasi, kita juga ada internship ya Mas. Betul, kita jadi ada kayak magang gitu. Iya, kita ada magang di prokernya PSDM tahun ini gitu. Betul. Dan itu mungkin teman-teman mahasiswa baru bisa ikut coba dulu untuk masuk ke bagian dari pengurusan Himanera. Itu di bulan Kita di bulan November, betul. Di bulan November. Gitu. Jadi tunggu aja ya. Stay tune terus di Stay Instagramnya tune ya. Himanera Unsut ya, teman-teman. Oke, yang saya tahu nih kalian berdua kan ya orang-orang hebat lah, yang dimana kalian kan sebagai ketua dan wakil ketua di sela-sela kesibukan kuliah kalian. Nah, mungkin bisa bagi tips nggak sih gimana cara mengatur kalian di mana akademik dan jabatan kalian yang sekarang, gimana caranya? Oke, cara bagi waktu di sela-sela kesibukan kuliah juga ya gitu Mas Oni ya. Untuk aku sendiri sih ya, sehari-harinya tuh aku sering banget buat rondon-rondon kecil, terutama di handphone gitu.
tentang kegiatan-kegiatan apa yang bakal aku lakuin di hari ini gitu misalnya. Jadi contohnya kayak di hari ini aku ada 3 kegiatan kuliah nih misalnya, ada kuliah A, B, C gitu. Terus di tengah-tengah kuliah itu di sela-sela antara kuliah 1 dan 2 itu biasanya ada rapat-rapat gitu ya. Iya. Ada rapat-rapat kecil dari sekretaris gitu sih biasanya, ataupun dari bendahara juga gitu, dari departemen lain. Itu sih aku sering buat memo-memo kecil gitu juga sih gitu. Ya mungkin cara-cara orang beda-beda gitu ya untuk membagi waktunya, tapi ya cara yang aku lakuin sih gitu. Tahu Mas Renal sama tuh enggak kayak gitu? Mungkin sih kurang lebih sama ya. Kita harus tetap yang paling penting tuh kita taruh di kalender. Kita taruh di kalender tuh ada jadwal apa setiap harinya gitu. Nah, terus juga didetailin setiap jam berapa gitu. Tapi tetap ya, yang utama di prioritas kita tetap akademis nomor 1 ya. Tetap akademis nomor 1. Kelas nomor 1 lah ya. Kelas nomor 1 dulu, kita tugas dulu. Ntar masalah yang Himanera ini ya bukan kita nomor 2 kan juga maksudnya ya. Tetap kita utamakan juga gitu. Paling ya tetap ada pengorbanannya juga. Kita jadi waktu kita nongkrong sama teman-teman gitu ya bakal mungkin ya berkurang dikit. Ya, biasanya sih waktu main sih yang dikorbanin. Ya, waktu main. Sama waktu tidur. Gitu. Oke. Wah, tuh bener teman-teman, jangan takut berorganisasi ya. Betul. Nah, udah gak kerasa nih, udah 20 menit kita temenin kalian. Nah, mungkin yang terakhir nih Kak, bisa nggak mendeskripsikan Himanera dalam 3 kata nih? 3 kata. Apa itu Mas Cesar? Dengan 3 Iya. kata. Untuk aku sendiri sih aku ambil suka, senang dan sedih. Wow. Wow. Sukanya kenapa? Sukanya itu ya aku suka lah berinteraksi dengan kalian gitu, Hmm. berteman dengan kalian di sini gitu. Senangnya aku bisa dapat banyak ilmu juga dari apa yang bisa aku pelajarin juga. Dan sedih kalau misalnya ngebayangin aku nggak bakal jadi bagian dari Himanera selamanya gitu. Mellow sekali. Oke. Gitu. Misalkan lo apa Mas? Oke, kalau Mas mungkin Reo. kalau dari aku ya ada rumah, tangis dan tawa. Oh, Oke. Jadi Sama-sama melo gitu. iya. Ada senangnya, ada sedihnya juga. Iya. Yang kenapa sebagai rumah karena ya teman-teman dari Himanera juga yang sebagai tempatku cerita, tempatku main, tempatku tanya ini itu gitu. Terus tangis, kenapa tangis? Karena ya pasti kan selama kita menjabat, kita pegang proker, kita ngurusin kepanitiaan segala macam pasti ada cacicunya, ada hiruk pikuknya ya. Terus ada tawanya. Mungkin ketika di akhir nanti kita udah bisa, udah kembali menjalankan hidupnya masing-masing sendiri-sendiri, kita bakal ketawa ngelihat kita yang dulu, Iya. kitanya yang masih mungkin contohnya masih agak bocil ya. Iya, Karena masih kita sama-sama masih berproses gitu. masih Jadi muda lah ya. kita masih muda, jadi itu sih. Ya, intinya kita akan mengenang ini semua ya. Pasti. Betul, teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Kak Jusar dan Kak Reonald ya Sama-sama, yang sudah meluangkan sama-sama. waktu untuk hadir di Aquapod episode kali ini. Semoga cerita dan pengalaman yang dibagikan bisa menginspirasi Sobat Arta yang menonton podcast ini Amin. untuk lebih mengenal dan berkontribusi di Himanera. Nah, mungkin boleh nih sebelum kita closing kita jargon Himanera dulu. Boleh Oke, banget. dipimpin langsung oleh Ketua Himanera. Oke. Dalam 3 2 1 berarti ya. Iya. Oke. Himanera, salam perairan. Himanera, salam perairan. Himanera, salam perairan. Wah. Nah, sekian episode Aquapod kali ini. Saya Mukit. Dan saya Fahmi pamit undur diri. Sampai jumpa di Aquapod selanjutnya. Bye. Dadah.